Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul menikmati kesucian. Pasti semua orang tahu apa artinya menikmati dosa. Menikmati dosa artinya menikmati hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah tetapi menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa dosa kita, menyenangkan jiwa dosa kita yang telah dicemari oleh dunia. Ya. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, saudaraku. Ya. Orang-orang yang pasti hidup menikmati dosa, sehingga hal itu menjadi ikatan dalam kehidupan seseorang seperti sebuah candu atau selalu ketagihan untuk melakukan atau menikmatinya lagi. Ya. Saudara, berbicara mengenai candu ya saudara, makanan kesukaan juga bisa menjadi ikatan seperti candu. Apalagi alkohol dan narkoba berpotensi menjadi ikatan yang pada akhirnya benar-benar membunuh fisik sampai pada kematian. Jadi kalau makanan itu menjadi kesukaan, itu bisa menjadi ikatan, saudara, seperti candu. Ya, walau tidak sekuat alkohol atau narkoba, ya. Apalagi alkohol, narkoba, ya. Itu kalau alkohol dan narkoba berpotensi besar ya, menjadi ikatan berpotensi yang kuat menjadi ikatan yang bisa membunuh ya. Demikian pula dengan dosa bisa dinikmati dan menyenangkan sampai seseorang tidak bisa lepas dari hal itu sampai mati, kemudian masuk neraka ya. Nah saudara, banyak orang mengenal, mengalami, dan bahkan menikmati dosa secara terus-menerus sampai mati. Ini mengerikan sekali. Sebab orang yang menikmati dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Yerusalem baru hanya untuk orang-orang kudus yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kalau dosa bisa dinikmati, demikian pula kesucian mestinya juga bisa dinikmati. Tetapi faktanya sedikit sekali orang yang benar-benar menikmati kesucian sampai menjadi kecanduan terhadap kesucian tersebut. Kesucian itu bisa dinikmati. Masalahnya adalah ya bagaimana bisa menikmati kesucian. Nah, dimulai dari tekad kita, ya, komitmen untuk menyenangkan hati Allah. Ini adalah pilihan. Setiap orang diperhadapkan pada pilihan. Apakah menyenangkan diri sendiri, yaitu memuaskan keinginan daging, atau menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memilih dan menetapkan hati walaupun kita masih ada di dalam kodrat dosa, bahkan sementara masih juga jatuh bangun. Namun demikian kita bisa berkomitmen untuk memilih hidup suci atau menikmati kesucian. Artinya memilih untuk menyenangkan hati Allah, ya. Artinya untuk menyenangkan hati Allah. Hal ini harus kita putuskan. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Allah dalam segala hal dan setiap saat, itu berarti kita mengasihi Allah. Orang bisa belum sempurna, tetapi bisa berkomitmen secara bulat untuk mengasihi Tuhan. Ya, untuk mengasihi Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara, pasti dituntun Roh Kudus untuk bisa sampai pada kesempurnaan dalam perjalanan hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Seseorang akan mendapat banyak tantangan, godaan, cobaan, dan tawaran-tawaran kenikmatan daging. Kenikmatan dunia atau kesempatan-kesempatan untuk memuaskan keinginan daging atau keinginan jiwa
yang dicemari dosa selalu ada, ya. Selalu ada kesempatan itu. Dalam hal ini, seseorang harus bergelut dan bergumul, ya. Tidak sedikit yang jatuh bangun, ya. Namun demikian, saudara, kita tidak boleh berhenti berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh berhenti berkomitmen untuk menyenangkan hati Allah. Komitmen kita untuk menyukakan hati Allah harus diupdate setiap hari. Diupdate artinya harus diperbaharui setiap hari. Selanjutnya kita harus berjuang bagaimana kita bisa menikmati kesucian secara permanen. Ketika kita memilih untuk taat, pada saat itu juga ada kesempatan berbuat dosa, saudara. Dalam hal ini, saudara, Tuhan mengizinkan kita mendapat peluang untuk menikmati dosa, ya. Ada peluang atau kesempatan, saudara, selalu ada, ya. Di mana kelemahan kita, di situ kita diuji. Kalau kelemahan seseorang adalah kesombongan, Tuhan memberi kesempatan untuk menjadi sombong, ya, saudara. Kalau kalau kelemahan seseorang itu materi, ya, Tuhan memberi kesempatan untuk menikmati materi, harta dunia, ya, materi harta dunia, ya. Maksudnya materi harta dunia, ya. Kalau kelemahan seorang adalah seks, ada kesempatan untuk melakukan dosa perzinahan dan lain sebagainya, ya. Jadi saudaraku sekalian, kita mendapat kesempatan berbuat dosa, yaitu menikmati suatu kesukaan yang bertentangan dengan kesucian Allah. Nah, kita harus menolak dengan tegas. Untuk ini kita harus rela menyakiti diri sendiri, ya, demi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau memuaskan diri sendiri, maka kita tidak menolak perbuatan dosa tersebut. Selanjutnya hal ini akan menjerat dan menjadi seperti candu yang mengikat, saudara, ya. Menjadi seperti candu yang mengikat. Tapi kalau kita menolak dengan tegas perbuatan dosa, pada mulanya menyakitkan diri kita sendiri. Tapi kalau itu terus berlangsung dalam hidup kita, akhirnya kita bisa merasakan kekudusan itu, nikmat dan sangat indah. Akhirnya menolak dosa bukan saja tidak menyakitkan diri sendiri, tapi menjadi kesukaan. Kita bisa menghayati kehidupan indah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, kita bisa menghayati kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, dan itu indah sekali. Atmosfer kesucian itu harus kita nikmati. Akhirnya yang kita gumuli adalah bagaimana memiliki kekuatan batin untuk menolak segala perbuatan yang dapat menyakiti hati Tuhan. Pada waktu ada di gereja, kita mudah berkata bahwa kita mau hidup suci. Tapi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa di mana tidak ada mata yang melihat, tidak ada orang yang tahu kita melakukan, tidak mudah loh menjaga kesucian, saudara, ya. Bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk menolak dosa? Tentu saja adalah kebenaran firman. Kebenaran firman yang kita terima membangun mindset yang takut akan Allah. Selanjutnya kita harus merasakan hadirat Allah dalam doa dan persekutuan dengan Allah setiap saat. Inilah yang membuat kita menjadi benci, muak terhadap dosa, dan kita baru bisa menikmati kesucian dan hidup menjadi indah sekali. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.